dia tuh aku mabuk, jadi aku nggak tahu apa-apa. Terus kalau mabuk kenapa ada videonya? Terus dia bilang, iya itu cewek itu yang bikin, katanya supaya kenang-kenangan. Itu udah sakit aja sih. Kita undang aja narasumbernya langsung tanpa wawan. Oh, aduh. Halo Mbak. Nah, ini dia narasumbernya yang katanya unik banget ceritanya. Jadi dia katanya ini open BO tapi bukan karena faktor materi atau oleh suami. Iya. Tunggu udah diem aja sih. Oke. Namanya siapa? Terus kamu terjun itu kenapa? Bukan terjun payung ya, ke pekerjaan ini. Nama dulu nama. Nama aku Ria. Ria. Umur 27 tahun. Statusnya Udah punya suami. punya suami. Nggak ribut? Enggak. Terus kenapa jadi kupu-kupu malam? Awalnya aku harus cerita dari yang suami. Jadi awalnya aku baik-baik aja, baik gitu. Suaminya ada berapa ini? Enggak, aku pernah menikah, pernah menikah juga. Suami kedua. Awalnya nggak kenal yang namanya gitulah ya, tapi karena waktu itu ada faktor tuh punya istri dan ninggalin aku saat aku lagi melahirkan di rumah sakit gitu. Oh, pelakor. Tapi aku dijebak sama laki-laki Yang ini nomor gitu. satu ini. Terus? Dan akhirnya aku tuh pas itu bingung kan, ya itu dari mana kan? Karena dia ninggalin aku, terus pas aku juga telepon dia buat tanggung jawab si baby. Mbak sini deh duduknya deh, saya udah jinak kok nggak rapi. Mundur ke sini. Aman Ya, tuh gini gitu. caranya. Terus Mbak. Iya. Terus aku bingung dong, aku telepon dia kan, suami pertama itu baby keluar dari rumah sakit karena aku lahirannya prematur. Nah, terlepas dari itu dia juga nggak mau tanggung jawab, ya udahlah aku aku minjem ngeluarin bayi lah dari rumah sakit. Tapi di situ dia bilang nggak bisa lah kalau sebesar 25 juta gitu kan. Terus dia posisinya dia tuh kerja begitu. Cowoknya juga? Enggak, ini cewek. Oh, cewek. Temen aku kan minjem uang ke dia tapi dia nggak ada. Akhirnya dia bilang, daripada lu kayak gitu mendingan lu ikut gua kerja aja. Hanya cuma nemenin om-om minum gitulah. Ya udahlah aku ikut dia kan, aku ikut. Ternyata benar, cuma ya yang penting lu bisa minum aja. Oke lah, aku minum situ 3 juta. Terus minum lagi, nemenin lagi dapat 3 juta. Udahlah terkumpul, itu belum dipegang ya, baru nemenin minum doang. Keluarin anak aku dari rumah sakit. Lepas dari itu, terus besokannya lagi temen aku bilang, Ri, besok nih ada lagi nih tamu, minum aja. Habis itu nonton lah karaoke katanya gitu kan. Ternyata dari situ temenin minum, malah begitu. Dan aku udah gak perawan ini, gak apa-apa lah, yang penting dapat duit. Terus temen gue ajarin, lu kalau mau gitu tuh tarif. Katanya kalau misalnya ada kan ST, LT gitu ya, lu cuma sebentar aja lu tarifin 2 juta katanya. Tapi kalau sampai pagi lu bisa 3 juta atau 5 juta katanya gitu kan. Ya udahlah, aku gitu. Aku pasang tarif. Terus cerita aku dan pekerjaan aku ketemu satu pria yang ituin aku. Yang sekarang jadi suami itu Tamu awal. Waktu itu make aku, ya aku pikir dia yang bayarannya paling besar lah, dan dia yang bodinya pas banget di aku gitu kan. Menikah dari situ. Gak apa-apa itu kamu, padahal dia tahu pekerjaan kamu, profesi kamu. Dia nggak tahu pekerjaanku itu karena ketemunya kita di lokasi syuting. Oh, kok ke syuting? Ambil megang orang juga di entertain gitu kan, megang. Jadi ketemu dia pas dia lagi pekerjaan lat ya. Nah di situ, dia tuh liatin aku mulu saat itu kan. Tapi kata kamu tadi dia tamu open BO. Iya, jadi dia pas itu pas ketemu aku, boleh nggak aku sih temenin aku jalan-jalan gitu. Ternyata kamar, terus aku bilang, tapi aku kalau begitu boleh nggak dia baru nanya, emang kamu udah punya anak? Iya, aku janda. Ya udah dibayar tuh gede sama dia kan, dikasih 5 juta, terus paginya dia transfer lagi 3 juta. Ya udah daripada kamu janda terus nggak punya suami, udah aku nikahin kamu aja katanya gitu kan. Terus dari situ menikah, dia tuh cuma sentuh aku pas aku udah punya anak doang.
Jadi pas selama 9 bulan dia nggak sentuh aku lagi. Alasannya katanya dia nggak mau ngerusak si bayi di dalam. Terus dia ngemil gitu. Tapi dia selingkuhin aku dan aku lihat itu di video. Dia bikin durasi sekitar 1 jam gitu lebih main sama cewek. Kok berarti dia tuh di luaran malah main sama cewek lain gitu kan. Di luaran malah main sama cewek lain gitu. Jadi yang aku pikir, nah aku juga selingkuhin balik kayak gitu. Tapi posisi aku selingkuhin balik buat kesenangan aku, buat nafsu aku, karena 9 bulan aku gak disentuh. Ibaratnya gini loh, gak kepingin kayak gitu. Pasti ada rasa yang kayak kalau misalnya tidur sama cowok bersama suami lah, terus kesentuh badan kita, ada hawa rasa pengen kan. Hawa-hawa pakai trik menggosok-gosokkan. Enggak, udah. Makinya. Enggak, aku tuh kayak raba-raba dia, terus tangan aku pegang dia. Tapi dia, aku masih capek. Aku hari ini aku udah banyak aktivitas, ntar dulu ya gitu. Terus aku berusaha di depan dia juga. Kamu ngapain sih kayak gitu? Gak suka aku seksi di depan dia gitu kan. Aku bingung. Nanti aku pura-pura tinggi dia juga nggak mau gitu kan. Ya udahlah, mungkin dia lebih suka sama cewek lain kan, pikir cewek lain lebih enak kali daripada aku. Ya udah, tapi jadinya aku saat pingin itu aku cari ya temen bule aku gitu kan, video call denger suara dia gitu kan, biar aku terbawa untuk biar ngilangin pusing aku gitu kan. Terus nyari teman-teman yang aku senang, kayak teman-teman lainnya yang sering minum apa aku ikut. Terus kamu posisinya lagi hamil? Enggak, itu dari sampai sekarang pun nggak disentuh gitu. Itu kan lagi hamil, kamu memilih untuk keluar dan Iya. pergi minum-minum sama teman. Iya, itu minum. Kalau pas lagi hamil aku kerjanya apa minum. bayinya? No, bayinya sehat-sehat aja, terus malah pinter sih. Pas sampai sekarang juga aku pikir oh udah lahiran nggak akan baik-baik aja kan. Tapi di situ dia juga takut, katanya nanti kamu hamil lagi katanya gitu kan. Aku bilang kan bisa, nggak mau, dia bilang gitu kan. Terus kata dia masih capek, mungkin dia usianya karena lebih tua dari aku ya. Dia berapa usianya? Maret enggak. Tapi gimana caranya kamu bisa ngelihat video suami kamu dengan perempuan lain? Di mana? Di handphone? Iya, di handphone. Jadi dia videoin? Iya. Jadi pas itu tuh aku bingung kan, dia kok tiba-tiba WA-nya tuh ada 3. Kok nomor dia ini ada WA-nya, nomor 1 juga ada WA-nya. Terus aku tiba di pin gitu, aku bilang handphone dia tuh nggak bisa ngepin handphone kan. Aku bingung banget saat itu, tapi nggak tahu emang feeling cewek ya, tiba-tiba aku ketik pin, padahal angka yang bukan di antara aku sama dia, tapi itu berhasil dan aku buka. Aku nggak kepoin WhatsApp, aku nggak kepoin galeri telepon, tapi aku kepoin tiba-tiba video kan, ada tangan cincin pernikahan gitu, tapi megang payudara orang lain gitu kan. Aku lihat di situ, shock lah, ternyata suami aku lagi begitu kan sama cewek lain, banyak gaya gitulah. Terus situ gimana sih yang perasaannya sakit kalau ngelihat kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya aku dengar suami kamu Ri selingkuh di kuping aja kan, tapi kalau kita lihat di handphone terus kenyataannya dan itunya laki aku, terus tiba-tiba handphonenya jatuh ke arah baju dinas dia, sakit. Aku pergi, aku ambil mobil pergi sama anak aku. Di situ aku diteleponin dia suruh pulang. Aku sempet kirim fotonya dia itu ke handphoneku. Jadi kalau dia mau nanya aku kenapa pergi, aku kirim balik itu kan. Saat aku kirim balik itu, dia bilang maafin aku karena dia tuh aku mabuk, jadi aku nggak tahu apa-apa. Terus kalau mabuk kenapa ada videonya? Terus dia bilang, iya itu cewek itu yang bikin, katanya supaya kenang-kenangan. Itu udah sakit aja sih. Jadi yang saat aku curhat sama temen, lo nggak usah sedih, lu juga punya udah selingkuhin balik aja kayak gitu. Jadi ya udah kalau dia bisa selingkuhin aku. Ini suami yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang udah yang ini nggak punya istri yang kedua. Oke, akhirnya nggak pisah. Nggak pisah juga. Cuman jadi kamu balas dendam dengan perselingkuhan juga. Iya, karena tapi kamu open juga BO. Oh. Tapi open dendam yang bertubi-tubi aja gitu. Sampai kan. sekarang masih sama suami? Masih serumah? Masih serumah. Suami tahu nggak open BO? Atau suami tinggi sekali? Iya, tahu sih kalau itu dia tahu. Sampai dia bilang, kamu kalau gimana udah di rumah aja, fokus kamu ke anak. Capek loh. Betul, sebagai seorang ibu, kita bicara soal seorang ibu ya. Apa yang mau kamu sampaikan ke anak-anak kamu? Ya Allah, sedih ya Tuhan. Jangan. Biar bagaimanapun kamu ibu dari 2 orang anak. Apa ya, jangan gitu nanti jadi sedih kan. Kan itu gara-gara Pak. Ya apa yang mau kamu sampaikan coba? Ya udah maafin mama ya nak ya. Udah.
momennya nakal udah gitu deh. Gampang ya. Tapi kamu suami masih suka berinteraksi sama anak nggak atau? Iya, tapi itu pagi doang. Jadi tiba-tiba nanti doang gitu, terus transfer buat anak-anak. Ngajak jalan juga kadang cuma 3 jam, habis itu ada kerjaan gitu. Jadi nggak pernah. Kamu nggak ada kepikiran untuk yaudah kita cerai aja lah daripada kita punya hubungan yang udah nggak Kasihan sehat? anak-anak. Kenapa kamu harus kamu? Jadi kenapa? ibaratnya kayak mereka kan kalau pisah bingung lagi. Ya, tapi daripada begini lebih baik bercerai. Tapi kan bukan berarti bercerai kamu memisahkan antara Iya bapak dan sih, anak. pernah bilang kayak gitu, tapi aku udah pernikahan pertama udah gagal. Kalau ya biar berjalan begitu aja. Kalau ada perang nantinya ya udah. Oh, suami? Aduh. Ini sampaiinnya gimana? Ya nggak tahu. Jadi aku juga nakal balik gitu. Kalau kamunya udah gak nakal, aku juga gak nakal lagi. Gitu. Oke. Yang ada saya lagi menonton di sini merasa iri karena apa yang dia lakukan santai aja gitu. Kayak nggak ada, kayak belas aja udah gitu ya. Iya. Udah. Masih Hidup sekali betul, ibaratnya guys. setuju. Ini nih, ini patut dicontoh seperti ini. Jadi hidup Iya. jalanin aja ya udah. Daripada abis diselingkuhin kita terpuruk, stres, bunuh diri, gantung diri, udah nggak usah. Iya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, kamu sudah tahu baik buruknya apapun Yes. itu yang kamu yang lebih paham ya. Oke lah, kalau begitu sebelum kita akhiri nih kita Open BO untuk episode kali ini. Ada ya, kesetiaan dalam hubungan adalah yang utama sebab tidak ada satupun pasangan yang sempurna, hanya ada cinta yang saling menerima. Sampai ketemu lagi di Nikita, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen dan disebarkan ke seluruh antero jagat raya.